Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim B Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Saya atas nama Rizwandi yang berada pada Standing Position Pro. Salam Konstitusi. Universitas Ganesha, populer namanya, menyelenggarakan debat KUHP mosinya. Larangan menghina lembaga negara tak benar adanya, kebebasan berpendapat perlu dijamin haknya. Dewan Juri yang terhormat, tidak cukup polisi, tidak cukup penjara, dan tidak cukup pengadilan untuk hukum yang tidak dipercayai oleh masyarakat. Hubert Humphrey. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Pembangunan ideologi merupakan landasan hakikat dari Pancasila itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, hari ini kita diperhadapkan dengan permasalahan larangan menghina lembaga negara sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Namun hal ini justru tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar ontologi Pancasila itu sendiri. Jika kita melihat secara epistemologi bahwa suatu pranata hukum yang lahir hari ini seyogyanya bergerak berdasarkan nilai falsafah bangsa Indonesia. Tetapi hari ini secara epistemologi, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak menjadi bagian yang terpenting dalam pembangunan hukum kita hari ini. Dalam sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun jika adanya kebebasan berpendapat ini dibungkam, maka ini sangat mencederai nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, di dalam Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan data dari Komnas HAM mencatat 29% orang takut di dalam mengkritik pemerintah secara langsung dan 31% dari media sosial. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin hari ini kita bisa mengatakan bahwa ini tidak membunuh kebebasan berpendapat kita, sedangkan kita diberikan ketakutan berdasarkan data Komnas HAM itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Carl von Savigny dalam teori Volkswagen yang menyatakan bahwa pembangunan hukum yang baik adalah pembangunan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Namun hari ini Dewan Juri yang terhormat, jika adanya kebebasan berpendapat itu dibungkam terhadap lembaga negara, maka ini sangat mencederai nilai-nilai yang lahir di masyarakat hari ini. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan jika kita merujuk kepada data penolakan KUHP baru yang lahir hari ini, berdasarkan survei dari Timbang Kompas menunjukkan sekitar 17,6% orang menolak pengesahan KUHP yang baru yang lahir hari ini, dan sekitar 70,6% terkait tentang pasal dalam KUHP itu bermasalah. Maka dari Dewan Juri yang terhormat, dari survei tersebut mencapai 90,50% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data tersebut. Sejalan dengan hal itu, Donald Dongking menyampaikan dalam teori hukumnya, menyatakan bahwa pembangunan hukum yang menitik beratkan pada unsur moralitas adalah bentuk pembangunan hukum yang objektif. Sedangkan pembangunan hukum yang menitik beratkan pada unsur martabat adalah pembangunan hukum yang subjektif. Jika kita melihat larangan menghina lembaga negara sebagai alat pembunuhan kebebasan berpendapat ini lebih menitik beratkan pada unsur subjektif, yang mana pembangunan unsur harkat dan martabat diri sendiri dan menyampingkan unsur-unsur moralitas yang lahir hari ini. Maka dengan hadirnya pasal kebebasan berpendapat ini dibungkam terhadap lembaga negara, maka ini akan berpotensi menghilangkan nilai-nilai moralitas yang lahir hari ini. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat dalam pasal 218 terkait dengan KUHP baru yang lahir hari ini tentang kritik kepada presiden dan wakil presiden, pasal ini sangat rawan untuk disalah-tafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa. Bahkan sebelum disahkannya KUHP baru yang lahir hari ini, telah banyak pihak-pihak yang terkena penghinaan terhadap penguasa, sedangkan yang mereka kritisi terkait tentang kebijakan dan kinerja aparat negara tersebut. Sejalan dengan hal itu, jika kita merujuk kepada norma hukum publik dan norma hukum privat, yang mana bagaimana mungkin hari ini kita bisa memberikan batasan-batasan kepada publik, sedangkan kita tidak menyerang pribadi seseorang. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan hal itu, Rocky Gerung menyampaikan dalam kata-kata indahnya, menyatakan bahwa kritik yang disopan santunkan adalah kemunafikan. Dewan Juri yang terhormat, jika kekerasan hati memiliki pasal hukum, maka
seluruh dunia akan menjadi penjaranya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi secara tegas dan lugas saya menyatakan pro dalam mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jalan-jalan dari Jogja ke Universitas Ganesha mengikuti lomba debat RKUHP. Mosinya pembangunan argumentasi dari tim pro benar adanya, namun saya salah strukturnya. Dewan Juri yang terhormat, keadilan adalah seluruhan dari kewajiban moralitas. Oleh karena itu, saya Muhammad Afgan Ababil yang saat ini berada pada standing position kontra dalam mosi perdebatan kali ini. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa permasalahan kita hari ini adalah ketika masyarakat melegitimasi hak kebebasan berpendapat untuk sebebas-bebasnya, bahkan bukan digunakan lagi sebagai platform untuk mengkritik atau menyalurkan aspirasinya, tetapi justru digunakan sebagai untuk menghina dan juga suatu ujaran kebencian yang berujung kepada kekerasan. Jika kita merujuk kepada laporan yang dikemukakan oleh DCI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, maka kita dapat melihat masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat yang paling tidak sopan se-Asia. Dan juga bukan hanya itu, demonstrasi secara langsung pun tidak lepas daripada ujaran kebencian dan penghinaan-penghinaan serta kerusuhan yang timbul di dalamnya. Oleh karena itu, merespon permasalahan ini, kita perlu suatu peranata hukum dan juga konstruksi hukum agar nilai-nilai bangsa Indonesia dan juga moralitas kita yang terkandung dalam Pancasila tidak sama sekali terdegradasi. Dewan Juri yang terhormat merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Philip Nuret yang menyatakan bahwa permasalahan harus direspon oleh hukum agar hukum menjadi fasilitator daripada permasalahan yang ada di sosial. Oleh karena itu, lahirnya RKUHP merupakan semangat baru untuk kita menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia dan juga menjaga moralitas etik bangsa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menurut kami pasal ini merupakan suatu bentuk daripada negara hadir dalam memaintain dan juga mengkonstruksikan masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang liberalis, karena bangsa Indonesia menurut para founding father adalah bangsa yang Pancasilais. Dalam konstruksi hak asasi manusia, pasal 28J telah menegaskan bahwa hak seseorang dapat dibatasi sebagai penghormatan terhadap hak orang lainnya dan juga untuk menjaga ketertiban umum. Dewan Juri yang terhormat, artinya dalam penekanan pasal-pasal dalam RKUHP ini adalah ketika hal tersebut menjadi penghinaan dan juga ketika hal tersebut menimbulkan kerusuhan. Artinya dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar pun sudah sejalan dan tidak ada lagi pertentangan. Secara umum, dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik pada pasal 19 ayat 3, kebebasan berpendapat dapat dibatasi untuk menjaga ketertiban umum dan juga menghindari kerusuhan. Oleh karena itu, penekanan-penekanan dalam rumusan LIP RKUHP sudah sejalan dalam konteks hak asasi manusia. Menurut Profesor Jawahir Tontowi dalam teori hukum inklusifnya, beliau menyatakan bahwa hukum memang memastikan hak individu dapat terjalankan, tetapi hukum juga memastikan hak individu tidak menabrak hak kepentingan komunal. Artinya, negara hadir di tengah-tengah masyarakat ini menjadi penyeimbang dan juga penyelaras dan juga sebagai alat konstruksi sesuai yang dikemukakan oleh Roskopon bahwa negara hukum harus hadir sebagai alat mengkonstruksikan sosial masyarakat agar lebih menjadi masyarakat yang beradab, beretika dan juga bermoralkan Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, hari ini kita melihat bahwa pembangunan hukum dalam RKUHP sudah sangat sejalan dengan semangat Pancasila dan berdasarkan teori Erhard dengan inner morality-nya bahwa moralitaslah yang ada di dalam hukum. Oleh karena itu, moral bangsa ini yang hari inilah dimasukkan ke dalam RKUHP tersebut. Dewan Juri yang terhormat, KUHP baru adalah suatu semangat baru dalam pemidanan, sama sekali tidak ada represivitas. Jika saudara dari tim pro membaca buku 1, maka dapat menemukan bahwa ketika seorang tertangkap dengan pasal-pasal ini sama sekali tidak dipenjara, tetapi akan dilakukan kerja sosial, karena jika hukumannya 3 tahun ke bawah hanya akan dilakukan kerja sosial. Hal ini merupakan suatu hal baru dalam sistem pemidanan kita, karena Delphi metode sistem sebelumnya tidak dikenal, tetapi dalam KUHP ini sangat dikenal dan juga sangat dipergunakan. Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga tidak akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena menurut Profesor Eddie Harris menyatakan bahwa di dalam pembangunan hukum yang baru ini menempatkan kepada delik aduan, berbeda dengan sebelumnya yang menempatkan kepada delik biasa. Artinya hanya presiden dan pimpinan lembaga yang dapat melaporkan apabila kerugian ditimbulkan daripada penghinaan-penghinaan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sebelum adanya hukum hari ini atau sebelum adanya wet delikten hari ini, penghinaan adalah suatu
malainsi di dalam sistem pemidanaan Indonesia dan juga termasuk dalam reh delikten. Oleh karena itu, jauh sebelum adanya bangsa Indonesia pun penghinaan sudah dianggap suatu hal yang melanggar nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, perlu hari ini kita masukkan suatu struktur penghinaan tersebut agar masyarakat Indonesia dapat lebih terkonstruksi sebagai bangsa yang memiliki jati diri Pancasila dan terpelihara etikanya, bukan justru bangsa yang mengedepankan liberalis sebebas-bebasnya. Oleh karena itu, kami pertegas kembalikanlah kepada konstitusi yang menyatakan bahwa hak tersebut dapat dibatasi, bukan justru legitimasi penggunaan hak tersebut dapat digunakan berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Pengesahan KUHP baru menimbulkan perdebatan, argumen pro dan kontra sudah benar. Kebebasan berpendapat dibuka atau ditekan, dengarkan saja kesimpulan akhir. Dewan Juri yang terhormat, saya Intan Yunisi Puspitasari Bait yang akan memaparkan kesimpulan dari penjara pro maupun kontra, baik juga argumen dari keduanya. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pro memulai argumennya dengan menyatakan bahwa pada pasal 8E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini tidak sesuai dengan pasal baru di KUHP, terkhususnya 218, 220, 349, dan 350 yang menyatakan bahwa penghinaan lembaga negara dilarang. Hal ini justru menjadi alat penekanan terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior yang menyatakan bahwa hukum tertinggi menyampingkan hukum yang paling rendah. Dewan Juri yang terhormat memperkuat argumen dari pembicara pro memasukkan data yang diambil dari Komnas HAM pada tahun 2001 yang dengan jabaran 29% penduduk takut untuk berpendapat secara langsung, 31% takut berpendapat lewat sosial media. Hal ini pun terjadi bahkan sebelum KUHP baru ini disahkan, apalagi jika KUHP ini terus dijalankan dengan pasal-pasal penghinaan lembaga negara tersebut, maka esensi dari negara demokrasi, yaitu kebebasan bersuara, akan luntur. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pro pun menyinggung bahwasannya penghinaan yang diatur dalam pasal penghinaan lembaga negara pada KUHP baru ini akan menimbulkan multitafsir bukan hanya saja pada warga negara, namun kepada aparat penegak hukum, karena tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan apa itu penghinaan dan perbedaannya dengan kritik di muka umum. Dewan Juri yang terhormat menanggapi pembicara pro, pembicara kontra menyatakan bahwa pada pasal 28J memuat hak derogable right atau hak yang dapat dikurangi. Salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat. Jika kebebasan berpendapat tersebut merugikan orang lain atau merugikan komunal, maka hak kebebasan pendapat dapat dikurangi. Dewan Juri yang terhormat merujuk dari hal tersebut, hak-hak yang tidak dapat dikurangi terdapat pada pasal 28I non-derogable right, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk beragama. Memperkuat argumennya, pembicara kontra menambahkan bahwa Microsoft DCI merilis pada tahun 2020-2021 Indonesia menempati urutan pertama dengan tingkat kesopanan paling minim se-Asia. Hal ini menjadi tolak ukur bahwasannya pasal penghinaan lembaga negara KUHP baru ini akan menjadi suatu peranata hukum yang justru mengkonstruksi sosial menjadi lebih baik lagi. Dewan Juri yang terhormat memperbaiki kekeliruan dari pembicara pro. Pembicara kontra menyatakan bahwa MK pada tahun 2006 menolak pasal 134, 136 bis dan 137 pada KUHP lama dikarenakan pasal-pasal tersebut sangat rawan multitafsir dan pasal tersebut mengandung delik biasa bukan delik aduan. Sedangkan pada KUHP baru ini MK mengamankan agar pembentuknya membuat delik aduan dan hal itu terpenuhi. Dewan Juri yang terhormat, maka sekali lagi negara dan pembentuk KUHP baru ini tidak mengingkari keputusan MK, justru membuat regulasi yang lebih baik demi kemajuan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya mengakhiri argumen ini dengan memberikan dua solusi. Menurut Kementerian Hukum HAM akan terjadi 3-4 tahun transmisi KUHP, maka waktu ini harus dilakukan dengan baik. Yaitu pertama, harus dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak terjebak dengan delik-delik di KUHP dan mengetahui batasan-batasan yang harus tidak mereka lakukan saat berpendapat. Yang kedua, pemerintah dan aparat hukum harus peka terhadap pasal-pasal di KUHP sehingga pasal-pasal tersebut tidak disulap menjadi alat pembunuhan kebebasan berpendapat. Sekian argumen yang saya paparkan. Mewakili teman-teman saya menutup sesi argumen kami. Terima kasih. Salam konstitusi. Salam konstitusi.